seberang, mengamuklah samudera dan badai menderu, gelombang zaman menghempas dan sulit ditempuh. Penumpang pun bertanyalah selagi berjerih, berapa lagi jauhnya labuhan abadi. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah. Gereja bagai bahtera di laut yang seram, mengarahkan haluannya ke pantai seberang. Hai kau yang takut dan resah, kau tak sendirian. Teman sejalan banyaklah dan Tuhan di depan. Bersama-sama majulah, bertahan berteguh. Tujuan akhir Tuhanlah labuhan yang teduh. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah. Saudara-saudara, jumpa lagi dalam acara rekat pada saat ini. Kita akan belajar firman Tuhan dari Efesus pasal 4 ayat 2 sampai dengan yang ke-7. Saya akan membacakannya. Ini judulnya adalah pola kehidupan bergereja. Pola kehidupan bergereja. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semuanya. Allah yang di atas semuanya dan oleh semuanya dan di dalam semuanya. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Dalam teks ini kita belajar bagaimana supaya kehidupan kita bersama selalu berada di dalam suasana hati yang penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera. Ada 3 hal penting yang dikatakan oleh Paulus di sini untuk kita semuanya, supaya kita satu sama lain hidup berdampingan dengan rukun dan damai. Dikatakan dalam kehidupan bersama, hendaklah kamu selalu rendah hati. Dalam kehidupan bersama, hendaklah kamu selalu lemah lembut. Dalam kehidupan bersama, hendaklah kamu sabar. Dalam kehidupan bersama, hendaklah kamu saling menunjukkan kasih. Menunjukkan kasih dalam hal saling membantu. Jadi ada 4 hal penting di sini yang bisa kita lakukan dalam kehidupan bersama. Pertama, dalam kehidupan bersama, hendaklah kamu rendah hati. Rendah hati ini artinya apa? Supaya kita menjaga tidak ada di antara kita satu sama lain dipecahkan oleh karena kita saling mementingkan diri sendiri, saling
mengedepankan diri sendiri, saling menonjolkan diri sendiri. Oleh karena itu, hendaklah kita rendah hati. Rendah hati dalam pengertian yaitu menganggap orang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Menganggap orang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Kalau kita bisa mengembangkan sikap yang demikian seorang dengan yang lainnya, maka kita akan bisa saling menghormati, menghargai satu dengan yang lainnya. Dalam kehidupanmu bersama, hendaklah engkau saling rendah hati. Tidak ada yang menyombongkan diri, tidak ada yang merasa lebih hebat daripada yang lainnya, tidak ada yang merasa lebih kuat daripada yang lainnya, tapi justru menganggap orang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ini akan meningkatkan rasa di dalam diri kita pentingnya kehadiran orang lain dalam kehidupan kita bersama. Kalau setiap orang saling menganggap orang lain lebih penting daripada dirinya sendiri, maka kehadiran orang lain itu begitu berharga. Kita akan menjaga hubungan relasi dengan siapapun oleh karena kehadiran orang lain akan memberikan kontribusi dan berdampak positif dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua, yang pertama adalah hendaklah kamu rendah hati, yang kedua adalah lemah lembut. Dalam kehidupan bersama yang terdiri dari orang-orang yang berasal dari berbagai macam latar belakang, dalam kehidupan yang sifatnya heterogen, ya tidak menutup kemungkinan bahwa kita satu sama lain bisa saling bersinggungan oleh karena kepentingan kita lebih daripada kepentingan yang lainnya. Bisa saling bersinggungan, bisa saling melukai hati, bisa saling kemudian menyebabkan terjadinya persoalan kita satu dengan yang lainnya. Jadi ketika orang lain melakukan segala sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita, tidak sesuai dengan kemauan kita, tidak sesuai dengan kehendak kita, itu bisa menyebabkan luka hati dalam kehidupan kita. Oleh karena itu di sini Paulus mengajarkan dalam kehidupan bersama hendaklah kamu memiliki sikap lemah lembut sehingga kita mampu memberikan respon tanggapan yang responsif terhadap siapapun dan tidak menimbulkan friksi di antara satu dengan yang lainnya. Lemah lembut. Adakah saudara memiliki kelemah lembutan di dalam kehidupan saudara yang mampu membangun keutuhan hubungan kita satu dengan yang lainnya? Kemudian yang ketiga adalah sabar. Sabar ini diperlukan sekali. Ingat, orang lain bisa memicu emosi kita, bisa memicu kemarahan kita, bisa menyebabkan kita merasa tersinggung, bisa menyebabkan kita luka hati, bahkan mungkin orang lain selalu saja menjengkelkan kita atau mengungkit-ungkit sesuatu yang mendatangkan kemarahan pada kita. Nah, untuk bisa menjaga suasana kehidupan yang harmonis dalam kehidupan bersama, maka kita harus mempunyai sifat sikap sabar. Sabar dalam merespon, menanggapi segala sesuatu yang kita terima dari sesama kita yang mungkin tidak sesuai dengan yang kita pikirkan, yang tidak sesuai dengan yang kita rasakan. Kita sabar. Sabar berarti kita mampu menerima kehadiran orang lain dengan cara dan perilaku apapun juga, dengan hati penuh dengan keinginan untuk memaafkan, untuk memaklumi, untuk mengenal mereka, sehingga kita mampu dapat menerima mengapa seseorang berbuat ini dan itu dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu, hendaklah dalam kehidupan bersama kita membangun keharmonisan itu dengan sikap dan sifat sabar. Kemudian yang keempat di sini katakan hendaklah kamu menunjukkan kasihmu dalam hal saling membantu. Hendaklah kamu menunjukkan kasihmu dalam hal saling membantu. Pertama, kita punya sifat rendah hati, kemudian kedua lemah lembut, ketiga sabar, dan keempat actionnya. Actionnya adalah dalam kehidupan bersama supaya terbangun kehidupan yang harmonis, tatanan yang indah di antara kita bisa duduk sama rendah, berdiri sama tinggi satu dengan yang lainnya, maka hendaklah masing-masing mengedepankan sikap perbuatan yang aktif, yaitu menunjukkan usaha untuk saling membantu satu sama lain. Jadi kerelaan hati kita untuk membantu yang membutuhkan, kerelaan hati setiap anggota gereja untuk siap membantu yang lainnya, ini betul-betul diperlukan dalam kehidupan bersama. Masing-masing ringan tangan untuk menolong yang lainnya, masing-masing ringan tangan dan cekatan untuk meringankan beban, kesulitan dan persoalan yang lainnya, sehingga kita terus-menerus terbangunkan. Kehidupan bersama menjadi kebutuhan bersama-sama. Kehidupan bersama menjadi keinginan kita bersama. Kehidupan bersama mendatangkan keuntungan bagi kepentingan kita bersama. Jadi ada 3-4 hal penting yang harus kita utamakan dalam kehidupan bersama supaya kita bisa membangun kehidupan bersama yang harmonis, yang mendatangkan damai sejahtera di antara kita. Yang pertama yaitu rendah hati, yang kedua
yaitu lemah lembut, yang ketiga yaitu sabar, dan yang keempat adalah kita bersifat aktif menunjukkan keinginan dan perbuatan yang nyata untuk membantu satu dengan yang lainnya. Jika keempat hal ini terbangun di antara kita, maka kita bisa menikmati kehidupan bersama dalam kehidupan bergereja yang menghasilkan damai sejahtera, sukacita, dan memotivasi kita satu sama lain merindukan untuk kapan dan selalu ingin bersekutu, selalu ingin bertemu, selalu ingin bekerja bersama-sama, selalu ingin dalam kebersamaan untuk membangun kehidupan yang lebih baik untuk masa depan. Puji Tuhan, haleluya. Itulah yang seharusnya kita lakukan, kita terapkan, kita praktekkan dalam kehidupan kita bersama, dan itu juga yang Tuhan inginkan pada kita semua. Dan catatan penting, hendaklah dalam hidupmu bersama kamu menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Kiranya kita semua bukan hanya memahami, tapi menerapkan itu di kelompok kita, di keluarga kita, di dalam kehidupan gereja kita, dan juga di dalam kelompok-kelompok pelayanan kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, oleh karena firman-Mu telah meneguhkan kami dalam membangun kehidupan bersama sebagai gereja. Dan biarlah sebagaimana yang Kau siapkan dan anugerahkan kami dalam kehidupan bersama, itulah yang kami nikmati dan kami rasakan bersama-sama. Kami hidup bersama dengan sukacita dan menikmati mengenyam damai sejahtera-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Gereja bagai bahtera di laut yang seram, mengarahkan haluannya ke pantai seberang.